Kembali berulang pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden terdahulu Pak Jokowi dan tentu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam acara pernikahan dari sekretaris pribadi Presiden Prabowo, Rizky, di JCC Jakarta. Ini adalah pertemuan kedua setelah terjadi di Istana Merdeka pada 18 Agustus yang lalu. Banyak rumor mengatakan bahwa pertemuan ini sepertinya memang diciptakan secara sadar, bersengaja, dan ini semakin membuat kita yakin bahwa ketika banyak sekali persoalan politik itu menyeruak dan diarahkan kepada Presiden ketujuh Pak Jokowi dan kemudian kepada Wakil Presiden Gibran, maka pertemuan-pertemuan yang bersifat informal seperti ini adalah satu bukti bahwa ketiganya itu baik-baik saja dan ketiganya itu tetap solid dan kompak dalam rangka melawan disinformasi atau dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita akan lihat kedatangan eh, Presiden Prabowo, kemudian Pak Jokowi dan Mas Gibran di sekitar Jakarta Convention Center, tempat pernikahan sekretaris pribadi Presiden Prabowo, Rizky. Ya, demikian video yang kita tonton bersama. Ya, teman-teman, itu video yang saya putarkan untuk kita, kedatangan ketiga beliau dalam acara yang sama, di momen yang sama, pertemuan kedua setelah sebelumnya 18 Agustus yang lalu, 17 Agustus yang lalu, mereka bertiga bersama-sama di acara yang sama di Istana Merdeka untuk penaikan bendera merah putih yang tentu saja ini memberikan pesan kepada kita bahwa ya pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi bukti bahwa relasi di antara Pak Jokowi, Pak Prabowo itu makin baik dan menurut saya tidak perlu kita kemudian membangun opini yang bisa kita katakan opini itu tidak berbasis pada realitas dan kemudian hanya menimbulkan pandangan-pandangan yang datang dari buruk sangka dan seterusnya. Nah, saya ingin mempertajam teman-teman, ada satu berita yang ini kabarnya mengejutkan, tetapi perlu kita konfirmasi bahwa katanya pertemuan yang berikutnya terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini ada celutukan dari Presiden Prabowo bahwa ya, ia kalau berada bersama dengan Pak Jokowi merasa tenang ya. Kita tidak tahu maksudnya apa. Jadi pernyataan bahwa Pak Prabowo tenang kalau ada Pak Jokowi, tetapi secara politik mungkin kita harus hadirkan pemahaman di tengah tekanan politik yang tidak mudah hari ini terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang terdampak ya dan memang ada kepercayaan publik yang menurun, tetapi yang jelas bahwa eh, Presiden Prabowo memang membutuhkan ya kesetiaan dari sahabatnya dan itu adalah Pak Jokowi dan proposal politik Pak Jokowi itu benar-benar sudah memberikan pesan kepada kita bahwa Pak Jokowi itu adalah sahabat yang bisa diandalkan khususnya ketika tekanan politik dalam negeri itu
diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ini sekali lagi adalah langkah-langkah politik yang harus dilihat secara baik, dan kita pastikan bahwa Pak Jokowi butuh Pak Prabowo, demikian juga Pak Prabowo membutuhkan Pak Jokowi. Dan saya mau menegaskan dalam konteks ini, ya, pernyataan Pak Prabowo bahwa bersama Pak Jokowi ia tenang, ini juga punya dimensi politik, dengan catatan bahwa apapun yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, sebagaimana ia berkomitmen mendukung Prabowo Gibran 2 periode, itu adalah kerja-kerja politik dalam bentuk proposal politik kesetiaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Dan ketika dinamika politik yang keras diarahkan kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran, maka pertemuan-pertemuan seperti ini secara politik punya makna besar. Mengapa? Yang kita lihat hari-hari ini, misalnya surat edaran Mahkamah Agung yang saya bantah itu ada ya intervensi Solo atau pesanan Solo, tetapi yang pasti itu bagian dari gerak cepat para penegak hukum, khususnya Korps Mahkamah Agung, untuk ya melihat bahwa ada ya keterbatasan sana sini, sehingga tujuan dari SEMA MA nomor 3 tahun 2026 itu untuk kepastian hukum. Salah satunya adalah dalam kasus-kasus seperti yang dialami Pak Jokowi, itu menjadi target dari kita semua akan melihat bahwa proses ini sudah mengarah pada proses yang sebaik-baiknya. Demikian catatan saya, teman-teman, dan semoga ada manfaatnya. Salam ngobrol NKRI.